Beberapa teman di channel ini banyak yang ngeluh tentang SP, surat peringatan, karena sama perusahaannya dikasih SP1, lalu tanpa SP2 dan SP3, besoknya langsung di PHK. Apakah ini boleh? Perusahaan ngasih SP, surat peringatan, tapi tidak bertahap, nggak SP1, SP2, dan SP3. Memang umumnya SP itu diberikan secara bertahap ya, ada SP1, SP2, SP3, setelah itu baru bisa lakukan PHK. Ini aturan umumnya. Tapi undang-undang juga memberi kesempatan kepada perusahaan untuk cukup memberikan satu kali SP aja dan bisa langsung PHK. Bahkan untuk beberapa jenis pelanggaran, perusahaan bisa langsung melakukan PHK tanpa memberikan SP. Bahkan tanpa harus memberikan surat pemberitahuan PHK-nya. Nah, bagaimana aturannya dan tindakan-tindakan apa aja yang SP-nya boleh tidak bertahap atau istilahnya berjenjang, SP1, SP2, dan SP3. Kita akan bahas di video ini ya. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu nih, untuk apa sih dikeluarin SP, surat peringatan. Soal SP aturannya ini ada di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, khususnya di pasal 52. PP 35 2021 ini adalah aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi pada prinsipnya perusahaan bisa melakukan PHK kalau karyawannya melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, termasuk juga perjanjian kerja bersama atau PKB. Nah, karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, dia sebelum di PHK terlebih dahulu harus diberi peringatan dengan surat peringatan atau SP. Jadi syaratnya harus diberi SP dulu baru bisa dilakukan PHK oleh perusahaan. SP ini ada jangka waktu berlakunya ya, selama 6 bulan. Nah, di dalam jangka waktu SP 6 bulan inilah perusahaan mendidik dan menilai si karyawan yang melanggar tadi, apakah dia bisa berubah atau tidak. Makanya kalau melanggar lagi diberi SP kedua, artinya belum bisa berubah. Dan kalau sudah SP3 barulah si karyawannya ini bisa di PHK. Tapi selain SP yang berjenjang, SP1, SP2, SP3, perusahaan juga bisa memberikan SP tanpa berjenjang. Bahkan melakukan PHK langsung kepada karyawannya tanpa SP. Jadi dalam kaitannya antara PHK dan SP sesuai pasal 52 PP 35 2021, pada prinsipnya ada 3 jenis PHK untuk karyawan yang melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Pertama, PHK dengan syarat harus dilakukan dengan 3 kali SP secara berjenjang. Kedua, PHK yang cukup dilakukan dengan 1 kali SP aja, yaitu peringatan pertama dan sekaligus peringatan terakhir. Dan yang ketiga, PHK yang tidak memerlukan SP. Nah, ketentuan ini yang berlaku secara umum, di mana sebelum dilakukannya PHK, karyawan harus diberi SP dulu. 3 kali SP secara berjenjang atau secara berurutan. Masing-masing SP ini ada SP1, SP2, SP3, masing-masing ada jangka waktu berlakunya, jangka waktunya 6 bulan. Jadi misalnya kalau karyawan melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, karyawan diberi SP1. Maka SP1 ini berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Kalau dalam jangka waktu 6 bulan itu karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka diberi SP2 yang berlaku untuk 6 bulan juga. Begitu juga kalau dalam 6 bulan SP2 ini karyawan melakukan pelanggaran lagi, maka diberikan SP3 yang berlaku juga selama 6 bulan berikutnya. Nah, baru kalau dalam jangka waktu berlakunya SP3 ini karyawan masih melanggar lagi, maka perusahaan bisa melakukan PHK terhadap karyawannya. Tapi kalau misalnya karyawan diberi SP1 yang berlaku 6 bulan dan selama 6 bulan itu karyawan tidak pernah melakukan pelanggaran perjanjian kerjanya lagi atau tidak melanggar peraturan perusahaan lagi, artinya sampai jangka waktu SP ini berakhir, karyawan tidak melakukan pelanggaran lagi. Maka nanti kalau karyawan melanggar lagi, tidak lanjut ke SP2 ya, tapi dimulai lagi dari awal, dari SP1. Nah, begitu juga kalau jangka waktu SP2 dan SP3 berakhir tanpa adanya pelanggaran lagi,
Misalnya karyawan sudah dikasih SP3 berlaku selama 6 bulan, tapi selama 6 bulan ini karyawan tidak melakukan pelanggaran. Maka nanti kalau karyawannya ini melanggar peraturan perusahaan lagi, ya SP-nya dimulai dari awal, dari SP1 lagi. Nah, SP yang diberikan secara berjenjang ini berlaku untuk hampir semua jenis pelanggaran ketentuan ya yang ada di dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaannya. Meskipun di dalam peraturan perusahaan misalnya ketentuan mengenai SP ini tidak disebutkan, tidak diatur atau nggak dicantumkan ya di peraturan perusahaannya, tapi pemberian SP ini bukan berarti nggak ada dasarnya. Dasarnya adalah peraturan pemerintah langsung PP 35 2021 tadi, khususnya di pasal 52. Jadi kalau karyawan memang terbukti melanggar peraturan perusahaan, jangan lantas tolak pinggang dananya ke perusahaan. Mana aturannya di dalam peraturan perusahaan? Mana aturan tentang SP-nya? Kalau memang di peraturan perusahaannya ini nggak ada ketentuannya mengenai SP, ya karyawan masih tetap bisa dikasih SP karena dasarnya pemberian SP ini adalah peraturan pemerintah PP 35 2021. Nah, sekarang kalau misalnya si karyawannya ini sudah sampai SP3, lalu kemudian dalam jangka waktu SP3 itu melanggar lagi, kemudian di PHK, maka sebagai konsekuensinya karyawan berhak mendapatkan uang pesangon ya. Besarnya uang pesangon ini adalah 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. Karyawan juga berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 dan juga masih berhak mendapatkan uang penggantian hak. Selain pemberian surat peringatan yang berjenjang seperti tadi, ada SP1, SP2, SP3, masing-masing ada jangka waktunya. Perusahaan juga bisa memberikan peringatan pertama dan terakhir. Nah, peringatan pertama dan terakhir ini maksudnya ketika karyawan melakukan pelanggaran, maka perusahaan bisa memberikan hanya 1 kali SP saja sebagai bentuk peringatan yang pertama sekaligus peringatan yang terakhir. Kalau dalam jangka waktu peringatan pertama dan terakhir ini karyawan masih melanggar perjanjian kerja atau melanggar peraturan perusahaan, maka karyawan bisa langsung di PHK oleh perusahaan. Jadi nggak perlu lagi diberi SP2 dan SP3. 1 kali SP saja cukup, SP pertama dan terakhir namanya, dan karyawan bisa langsung di PHK oleh perusahaannya. Nah, syaratnya untuk bisa diberi peringatan pertama dan terakhir, jenis pelanggarannya ini harus sudah ditentukan atau harus sudah dimuat di dalam perjanjian kerjanya atau di dalam peraturan perusahaannya. Jadi jenis pelanggarannya ini harus definitif ya, harus sudah ditentukan dulu, harus sudah dicantumkan dulu di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaannya. Kalau misalnya di dalam perjanjian kerja atau di peraturan perusahaannya ini tidak dimuat atau nggak ada ketentuannya mengenai kategori SP pertama dan terakhir, maka pemberian SP-nya nggak boleh cuma 1 kali SP aja, tapi tetap harus berjenjang seperti tadi, harus ada SP1, SP2, dan SP3 yang masing-masing berlaku untuk jangka waktu 6 bulan. Jadi di dalam peraturan perusahaannya sudah ada, sudah dicantumkan, sudah ditentukan list pelanggarannya apa aja. Dan karyawan yang pada akhirnya di PHK karena peringatan pertama dan terakhir ini, haknya juga sama seperti tadi, seperti karyawan yang di PHK karena SP berjenjang tadi. Karyawan ini berhak dapat uang pesangon 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2, juga dapat uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3, dan juga dapat uang penggantian hak. Selain SP berjenjang dan SP pertama dan terakhir, seperti tadi, perusahaan juga berhak melakukan PHK tanpa terlebih dahulu diberikan surat peringatan. PHK ini dilakukan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu yang sifatnya mendesak ya. Jadi, untuk pelanggaran yang bersifat mendesak, perusahaan bisa langsung melakukan PHK tanpa harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu. Bahkan perusahaan juga bisa langsung melakukan PHK tanpa surat pemberitahuan. Jadi kalau sesuai pasal 37 di PP 35 2021 tentang prosedur dan syarat PHK secara umum, maka untuk melakukan PHK karena alasan apapun, prosedurnya adalah perusahaan harus memberikan surat pemberitahuan PHK dulu kepada karyawannya
yang jangka waktunya itu 14 hari sebelum tanggal efektifnya PHK tersebut. Nah, terhadap pelanggaran yang bersifat mendesak ini, untuk melakukan PHK-nya, perusahaan tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tersebut kepada karyawannya. Jadi bisa langsung PHK tanpa SP, bahkan tanpa diberikannya surat pemberitahuan PHK terlebih dahulu. Nah, apa aja yang masuk dalam kategori pelanggaran mendesak? PP 35/2021 tidak mendefinisikannya, tidak menyebutkan jenis-jenis pelanggarannya, dan cuma mengatur bahwa pelanggaran yang bersifat mendesak ini harus diatur di dalam perjanjian kerjanya atau di dalam peraturan perusahaan atau di PKB. Jadi ketentuan dan jenis pelanggarannya ini harus diatur di peraturan perusahaan ya. Kalau di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaannya nggak diatur, maka ketentuan ini tidak bisa digunakan ya. Kalau nggak diatur, ya proses PHK karena adanya pelanggaran harus dilakukan secara normal seperti biasa, harus dilakukan dengan SP, baik SP pertama dan terakhir maupun SP secara berjenjang. Dan PHK-nya juga harus dilakukan dengan surat pemberitahuan PHK terlebih dahulu. Dan meskipun nggak diatur, tapi PP 35/2021 ini memberikan beberapa contoh pelanggaran ya yang bersifat mendesak. Misalnya menggelapkan uang atau barang milik perusahaan, menggunakan narkoba di tempat kerja, atau membocorkan rahasia perusahaan, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya. Ini bisa ditentukan di peraturan perusahaannya. Nah, jadi kalau karyawan di PHK tanpa SP dengan alasan telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, cek dulu ya di peraturan perusahaannya, ada nggak ketentuannya. Kalau ada, ya berarti bisa dilaksanakan. Tapi kalau misalnya nggak ada ya prosedurnya, harus dengan surat peringatan. Nah, semoga penjelasan ini cukup bisa menjawab ya beberapa pertanyaan dari teman-teman seputar surat peringatan yang cuman diberikan satu kali dan langsung bisa di PHK. Jadi cek dulu perjanjian kerjanya, pelajari lagi peraturan perusahaannya, bagaimana PHK karena pelanggaran ini diatur di sana di perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Apakah ada ketentuannya mengenai peringatan pertama dan terakhir atau tentang pelanggaran yang mendesak? Kalau ada tentu ini bisa dilaksanakan, tapi kalau nggak ada ya PHK-nya berarti harus dilakukan berdasarkan SP terlebih dahulu secara berjenjang. Demikian informasi ini kami sampaikan, semoga cukup berguna dan membantu teman-teman sekalian dalam membina hubungan kerja di perusahaan masing-masing ya. Salam.